Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota ke-5 orang dengan saya sendiri Nadifa Kalbiah. Saya Salsabila Dwi Kamila Putri. Saya Triandini. Saya Fira Hastianti. Saya Andi Makfira Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi sistem penunjang keputusan berbasis cloud. Pada studi kasus, sistem pendukung keputusan menentukan siswa penerima beasiswa dengan metode Simple Additive Weighting berbasis PAAS Cloud Computing. Pengenalan SPK berbasis cloud. Cloud computing membantu dalam sistem pengambilan keputusan dengan menyediakan platform yang efisien dan fleksibel untuk mengembangkan aplikasi. Dalam penelitian ini, sistem pendukung keputusan atau SPK untuk memilih penerimaan beasiswa menggunakan metode SAW yang berbasis platform as service atau PaaS. Nah, PaaS ini memungkinkan pengembangan membantu aplikasi tanpa perlu mengelola server atau perangkat lunak, serta dapat mempermudah pengelolaan aplikasi dan database. Nah, dengan layanan cloud, aplikasi SPK dapat diakses dengan mudah, mempercepat pengolahan data dan perhitungan, serta memastikan keputusan yang lebih tepat dan adil dalam pemilihan penerimaan beasiswa. Implementasi cloud dalam studi kasus. Dalam studi kasus ini, layanan cloud yang digunakan adalah platform as service atau bisa disingkat dengan PaaS berbasis Heroku sebagai penyedia layanan cloud untuk mengembangkan menyebarluaskan aplikasi sistem pendukung keputusan yang menggunakan metode Simple Additive Weighting. Bagaimana sistem bekerja dalam organisasi yang diterapkan? Cara sistem bekerja yang pertama ada pengumpulan data. Data siswa dan kriteria penerimaan beasiswa dimasukkan oleh admin website antarmuka. Sistem menggunakan Heroku untuk menyimpan dan mengelola data secara terpusat di cloud. Lanjut, yang kedua ada pengolahan data dan juga perhitungan. Setelah data dimasukkan, sistem secara otomatis melakukan perhitungan menggunakan metode SAW untuk menentukan peringkat beasiswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga ada akses data. Admin dan bimbingan konseling atau BK dapat mengakses hasil perhitungan dan laporan penerima beasiswa secara real-time melalui aplikasi yang di-hosting di cloud. PaaS menggunakan akses yang lancar dan juga fleksibel tanpa hambatan infrastruktur yang kompleks. Keuntungan cloud computing di sini mempermudah pengolahan data dan juga aplikasi tanpa memerlukan infrastruktur yang rumit dan juga mahal. Manfaat dan tantangan sistem penunjang keputusan berbasis cloud. Kali ini saya akan menjelaskan manfaatnya. Yang pertama itu fleksibilitas dan skalabilitas. Cloud computing ini menawarkan fleksibilitas yang tinggi karena dapat menyelesaikan kapasitas sumber daya dengan kebutuhan. Nah, dalam konteks sistem penunjang keputusan ini memungkinkan sistem untuk menambah atau mengurangi kapasitas penyimpanan dan juga memproses data dengan mudah. Misal, jika data yang perlu diproses bertambah, maka kapasitas cloud dapat ditingkatkan tanpa harus mengeluarkan biaya untuk membeli perangkat keras baru. Adapun keuntungannya itu mempermudah pengelolaan infrastruktur teknis yang kompleks, mengurangi biaya awal yang tinggi, dan memungkinkan pengelolaan beban kerja yang lebih efisien tanpa harus khawatir tentang keterbatasan sumber daya. Adapun manfaatnya yang kedua yaitu aksesibilitas dan kolaborasi. Dengan cloud computing, sistem penunjang keputusan dapat diakses melalui internet dari berbagai lokasi, yang memungkinkan tim pengelola atau pihak terkait untuk bekerja secara kolaboratif. Nah, admin dan bimbingan konseling juga dapat mengakses data dan hasil perhitungan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Keuntungannya itu mempermudah kolaborasi dan koordinasi antar tim yang berbeda tanpa batasan geografi dan akses data secara real time.
Tantangan dalam penerapan cloud computing dalam sistem pendukung keputusan yang pertama yaitu keamanan dan privasi data. Cloud computing melibatkan penyimpanan data di server eksternal yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Hal ini meningkatkan risiko terkait dengan keamanan dan privasi data. Misalnya data sensitif terkait penerima beasiswa atau informasi pribadi siswa tersebut yang perlu dilindungi dari ancaman peretasan, kebocoran data, atau penggunaan yang tidak sah. Yang kedua yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Salah satu tantangan utama cloud computing adalah ketergantungannya pada koneksi internet yang stabil dan cepat. Tanpa akses internet yang baik, pengguna tidak dapat mengakses sistem pendukung keputusan atau data yang disimpan dalam cloud. Hal ini dapat mengganggu kelancaran operasional, terutama dalam kondisi darurat atau pada saat aplikasi dibutuhkan secara mendadak. Nah, pada slide terakhir, dapat disimpulkan bahwa cloud computing terbukti efektif dalam mendukung sistem penunjang keputusan atau SPK dengan berbagai manfaat seperti meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan skalabilitas. Dengan memanfaatkan cloud, organisasi dapat mengelola infrastruktur tanpa memerlukan perangkat keras fisik, yang membantu mengurangi biaya operasional. Cloud juga memungkinkan akses global terhadap aplikasi SPK, yang mempermudah kolaborasi tim dan pengambilan keputusan. Namun, keberhasilan penerapan SPK berbasis cloud sangat tergantung pada pemilihan penyedia layanan cloud yang tepat dan pengelolaan keamanan data yang baik. Adapun rekomendasi untuk pengembangan yaitu yang pertama, keamanan data. Nah, disarankan untuk meningkatkan keamanan data dengan enkripsi dan autentikasi 2 faktor untuk melindungi data sensitif. Yang kedua, integrasi dan pengoptimalan algoritma. Integrasi dengan sistem lain dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkaya pengambilan keputusan. Yang ketiga, peningkatan antarmuka pengguna. Peningkatan antarmuka pengguna atau user interface sangat penting untuk kemudahan penggunaan dan aksesibilitas, terutama bagi admin dan pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis. Nah, yang terakhir, optimasi sumber daya cloud dapat mengurangi biaya operasional secara signifikan, memastikan kapasitas yang efisien, dan mendukung kelancaran operasional. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.